Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang sopir truk pengangkut pasir ditemukan tewas di dalam mobilnya di Jalan Bypass Ida Bagus Mantre, Ketewel, Gianyar. Tim gabungan menggelar sidak ke sejumlah hotel dan restoran di Gianyar yang menunggak pajak hingga ratusan juta rupiah. Mencicipi kuliner nasi tahu legendaris Nisarti di Sukawati yang telah ada sejak tahun 1963 lalu. Tim gabungan dari pemerintah Kabupaten Bangli, Kejaksaan dan Kepolisian menggelar sidak ke sejumlah hotel dan restoran penunggak pajak pada hari Senin kemarin. Petugas mendatangi langsung sejumlah hotel dan restoran yang menunggak pembayaran pajak hotel dan restoran. Dalam kegiatan ini, Bupati Bangli memberikan peringatan tegas kepada pemilik hotel dan restoran agar menaati aturan pemerintah daerah. Dari hasil audit Badan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah, ditemukan sebanyak 7 hotel dan restoran tidak taat dan menunggak pajak hingga ratusan juta rupiah. Sebagai bentuk pengawasan, petugas menempelkan stiker tanda lokasi dalam pengawasan pajak. Beliau sudah sangat bersyukur sekali dan berterima kasih serta memperlihatkan komitmennya untuk melakukan pembayaran pajak THR yang tertunggak. Kalau yang di Black Lava juga tadi kita lakukan bersama-sama karena memang di situ masih ada perlu klarifikasi dan akan dilakukan sidang lanjutan yaitu di bulan November ini, maka kita juga untuk mempertegas langkah-langkah kita sesuai dengan SOP. Sekali lagi tadi dilakukan pemasangan stiker di mana ini juga berdasarkan kajian dan juga saran dari KPK. Makanya di sana logonya kita cantumkan beberapa logo, ada KPK, ada Kejaksaan, ada Kepolisian, dan adalah PPMK Bangli. Untuk kembali bagaimana THR, bagaimana pendapatan asli daerah kita dalam rangka kemandirian keuangan daerah yang pada akhirnya juga THR ini akan kita kembalikan sebesar-besarnya untuk pembangunan kepariwisataan di Kintamani. Sebelumnya, petugas telah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali, namun tidak ditanggapi serius oleh pengelola hotel dan restoran. Jika tidak ada tindak lanjut hingga batas waktu yang ditentukan, pemerintah akan menyegel dan mencabut izin usaha hotel dan restoran. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Wilayah Dharmasaba, Badung dikenal dengan usaha kerajinan tehelnya. Usaha kerajinan tehel ini antara lain ditekuni Ika Dek Mulyasa. Pembuatan tehel ini hampir semuanya dikerjakan secara manual atau dengan tangan sehingga memakan waktu cukup lama. Tehel ini diminati karena memiliki desain unik yang bernilai seni tinggi. Ya, kalau dibilang rumit, ya memang rumit. Tapi kalau kita udah menjalankan, ya bisa juga dibilang gampang. Dan prosesnya memang cukup panjang. Apalagi permintaan customer itu ada yang ditanya yang klasik, ada yang ada dikit-dikit berintik, ada yang prosesnya yang ada model-model lama. Pokoknya kita supaya bisa mengatasi customer itu pasti kita bisa jalani. Harga tehel ini tergantung motif serta jumlah warna yang digunakan. Kerajinan tehel ini diminati pelaku usaha kedai kopi, villa, restoran, serta rumah tangga. Tehel buatan Kadek telah menembus pasar mancanegara seperti Belanda dan Italia. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Selain dikenal dengan pemandangannya yang indah, Pantai Sanur juga menjadi lokasi penangkaran penyu.
Penangkaran penyu ini berlokasi di Pantai Sindu Sanur, Denpasar. Tempat penangkaran bernama Sindu Dwarawati Sanur ini dikelola warga yang peduli pada pelestarian penyu. Ada 3 penyu yang dikembangbiakan di tempat ini, yakni sisik, hijau, dan legang. Penyu yang dikembangbiakan berasal dari telur yang menetas di sepanjang pantai. Tempat ini telah disiapkan untuk menyambut pelaksanaan KTT G20 di Bali pada bulan November mendatang. Kami mulai dari penyelamatan telur di sepanjang Pantai Sanur. Jadi kebetulan di sepanjang Pantai Sanur tempat atau habitat penyu bertelur. Jadi permasalahannya dalam hal ini adalah banyaknya pengunjung di sepanjang pantai. Jadi riskan sekali ya telur-telur penyu yang ada di bawah pasir itu terinjak-injak oleh pengunjung. Jadi kami melakukan kegiatan perlindungan telurnya itu dengan patroli setiap pagi di pada musim penyu bertelur itu. Jadi kami pindahkan, ada tempat relokasi, tempat penetasan penyu tidak ada. Jadi kita tetaskan, ini setelah menetas, ada beberapa kita lepas dalam umur yang agak kecil, beberapa kita besarkan untuk juga memberikan peluang hidup lebih besar pada penyu tersebut sendiri. Kami sudah mempersiapkan beberapa ekor penyu yang sudah lumayan agak besar, itu kami besarkan umur 1 tahun 8 bulan. Jadi harapan kami, siapa tahu nanti ada seremoni pelepas liaran oleh 20 kepala negara, jadi kami sudah siapkan. Demikian ya, mudah-mudahan nanti Bapak Presiden kita yang sebagai kepala dari G20 ya, bisa mengajak beberapa kepala negara untuk melepas penyu di Sanur. Pusat penangkaran penyu di Pantai Sindu ini kini menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan. Setiap akhir pekan, tempat ini ramai dikunjungi warga maupun wisatawan asing. Kegiatan pelepasan penyu ke laut oleh warga maupun wisatawan juga sering dilakukan di tempat ini. Kesannya menambah wawasan anak-anak ya Pak ya, untuk melihat penyu-penyu di sini. Lebih tahu jadinya macam-macam, berbagai macam penyu jenisnya. Sering ke sini Bu? Udah berapa kali ke sini? Udah sering sih. Harapannya ke depan gimana terhadap penyu-penyu ini? Harapannya ke depan ya semoga lebih kan ini hewan mau punah ya, bisa lebih banyak lagi. Karena saya yakin melepas tukik itu filosofinya sangat bagus untuk hidup kita, di mana pelepasan hewan ke alam semesta itu juga dapat membantu alam untuk menjadi lebih murni, lebih pure, dan kembali ke kehidupan kita sendiri juga menjadi murni dan pure. Saya sangat tertarik dengan konsep itu. Tempat penangkaran penyu ini kini menjadi salah satu lokasi konservasi dan edukasi pelestarian penyu di Bali. Warga dan wisatawan bisa belajar tentang aneka jenis penyu langka dan upaya pelestariannya. Dengan adanya tempat ini, upaya pelestarian penyu langka di Bali diharapkan bisa terus dilakukan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.